Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NPM 21031010019 dari grup I sesi A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum dari absorpsi isotermal. Untuk pelaksanaan praktikumnya itu membutuhkan bahan-bahan berupa asam asetat, aquades, karbon aktif, natrium hidroksida, etanol, dan indikator PP. Kemudian untuk prosedurnya sendiri yaitu yang pertama menyiapkan 6 buah Erlenmeyer, kemudian bersihkan dan keringkan. Kemudian buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/2 sebanyak 100 ml. Kemudian buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/4, N/8, N/16, N/32, dan N/64 masing-masing sebanyak 50 ml dengan cara mengencerkan asam asetat N/2. Kemudian masukkan masing-masing 1-2 gram karbon aktif ke dalam ke-6 buah Erlenmeyer yang telah disiapkan. Jangan lupa memberi tanda masing-masing Erlenmeyer. Pada setiap Erlenmeyer, masukkan 10 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kemudian tutup semua Erlenmeyer, kemudian biarkan selama 1 jam sehingga tercapai kesetimbangan. Kocok Erlenmeyer secara periodik. Kemudian titrasi 10 ml asam asetat N/2 dengan NaOH 0,1 N dengan indikator PP untuk standarisasi larutan asam asetat N/2. Maka konsentrasinya dapat dihitung dari konsentrasi asam asetat yang telah distandarisasi tersebut. Kemudian setelah kesetimbangan tercapai, masing-masing larutan disaring dengan menggunakan kertas saring. Kemudian filtratnya dititrasi dengan NaOH 0,1 N. Untuk filtrat yang lebih pekat, cukup gunakan 10 ml, sedangkan yang lebih encer gunakan 25 ml filtrat. Kemudian untuk tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan nilai dari konstanta Freundlich dan Langmuir. Kemudian untuk mencari data absorpsi isotermal dari suatu zat absorpsi dan dari suatu larutan pada prose solid. Kemudian untuk mengetahui pengaruh konsentrasi zat terhadap zat yang terabsorpsi. Kemudian untuk materi-materi dari modul ini yaitu secara umum adsorpsi merupakan interaksi antara adsorbat dengan permukaan adsorben yang biasanya merupakan padatan atau cairan. Adsorpsi merupakan reaksi reversibel yang dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Istilah yang diberikan untuk zat yang teradsorpsi disebut dengan adsorbat, sedangkan zat yang mengadsorpsi adalah adsorben. Kemudian jenis-jenis adsorpsi. Ada 2 jenis adsorpsi, yaitu adsorpsi fisika dan adsorpsi kimia. Untuk adsorpsi fisika itu adalah adsorpsi yang terjadi dalam hal ini adalah non-spesifik dan non-selektif, penyebab gaya tarik-menarik karena adanya ikatan koordinasi hidrogen dan gaya van der Waals. Apabila adsorbat dalam permukaan adsorben terikat dengan adanya gaya van der Waals, maka dinamakan adsorpsi fisis atau adsorpsi van der Waals. Kemudian adsorpsi kimia. Jika adsorbat dan permukaan adsorben bereaksi secara kimiawi, maka disebut chemisorption. Nilai panas adsorpsi setara dengan reaksi kimia karena adanya ikatan kimia terbentuk maupun terputus selama proses adsorpsi. Kemudian ada adsorpsi isotermal. Adsorpsi isoterm menunjukkan banyaknya zat yang teradsorpsi per gram adsorben yang diberikan pada suhu tetap. Proses adsorpsi terjadi pada batas permukaan 2 fase. Sebagai contohnya fase cair dengan fase padat. Hubungan antara jumlah zat diadsorpsi dan tekanan kesetimbangan atau konsentrasi kesetimbangan pada temperatur tertentu. Kemudian ada persamaan Freundlich. Aplikasi penggunaan prinsip ini antara lain penghilangan warna larutan dengan menggunakan batu apung dan proses pemisahan dengan menggunakan teknik kromatografi. Pendekatan isoterm adsorpsi yang cukup memuaskan dijelaskan oleh H. Freundlich. Menurut Freundlich, jika Y adalah berat zat terlarut per gram adsorben dan C adalah konsentrasi zat terlarut dalam larutan, dan dari konsep tersebut dapat diturunkan persamaan sebagai berikut. Xm per M sama dengan Kc pangkat 1 per M. Log Xm per M sama dengan log K ditambah I per N dikali log C, di mana Xm merupakan berat zat yang diabsorpsi, kemudian M berat adsorben, kemudian C konsentrasi zat, kemudian K kapasitas atau daya adsorpsi maksimum. Kemudian ada persamaan Langmuir.
Pada tahun 1918, Langmuir menurunkan teori isoterm adsorpsi dengan menggunakan model sederhana berupa padatan yang mengabsorpsi zat gas pada permukaannya. Model ini mendefinisikan bahwa kapasitas adsorpsi maksimum terjadi akibat adanya lapisan tunggal atau monolayer adsorbat di permukaan adsorben. Pendekatan Langmuir meliputi 5 asumsi mutlak, yaitu gas yang teradsorpsi berkelakuan ideal dalam fase uap. Gas yang teradsorpsi dibatasi sampai lapisan monolayer. Permukaan adsorbat homogen artinya afinitas setiap kedudukan ikatan untuk molekul gas sama. Tidak ada interaksi lateral antara molekul dan adsorbat. Kemudian molekul gas yang teradsorpsi teralokasi, artinya mereka tidak bergerak pada permukaan. Sedangkan ada macam-macam adsorben. Ada adsorben polar yang mempunyai daya adsorpsi yang besar terhadap asam karboksilat, alkohol, alumina, keton, dan aldehid. Adsorben non-polar yang mempunyai daya adsorpsi yang besar terhadap amin dan senyawa yang bersifat basa. Kemudian ada adsorben basa yang mempunyai daya adsorpsi yang besar terhadap senyawa yang bersifat asam. Kemudian syarat pemilihan adsorben. Adsorben adalah bahan padat dengan luas permukaan dalam yang sangat besar. Permukaan yang luas ini terbentuk karena banyaknya pori-pori halus pada padatan tersebut. Pada penelitian ini, arang bambu yang diproduksi secara tradisional digunakan sebagai adsorben. Arang bambu adalah bahan yang baik digunakan sebagai adsorben karena mempunyai daya adsorpsi yang baik. Kemudian ada desorpsi. Pada proses adsorpsi terjadi pula desorpsi, yaitu terlepasnya partikel adsorbat dari permukaan adsorben. Peristiwa desorpsi dapat menandakan bahwa telah terbentuk kondisi kesetimbangan yang dinamis pada proses adsorpsi. Dan ada isoterm BET. Jika lapisan teradsorpsi awal dapat bertindak sebagai substrat untuk adsorpsi lebih lanjut, maka alih-alih meratakan isotermal dari beberapa nilai jenuh pada tekanan tinggi. Nah, untuk isoterm bed ini memiliki rumus yaitu V sama dengan V mon sama dengan CZ per 1 min Z 1 min 1 min C dikali Z. Z sama dengan V per P. Nah, untuk V sama dengan volume, untuk C konstanta, untuk P tekanan, untuk P aksen merupakan tekanan uap di atas lapisan adsorbat. Kemudian ada adsorpsi pada karbon aktif. Karbon aktif adalah salah satu jenis adsorben di mana struktur atom karbonnya adalah struktur atom karbon amorf yang sebagian besar terdiri dari karbon bebas dan memiliki rongga sehingga memiliki kemampuan daya serap yang baik. Daya serap karbon aktif bergantung pada jumlah karbon bebas, berkisar antara 85% sampai 95%. Karbon aktif merupakan karbon yang sudah terbebas dari senyawa yang menempel di permukaannya sehingga pori-porinya lebih terbuka dan permukaannya menjadi luas, dengan demikian daya adsorpsinya menjadi lebih besar. Kemudian ada perbedaan adsorpsi dan absorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan ion oleh partikel penyerap. Sedangkan proses sorpsi dibedakan menjadi 2 jenis proses. Kedua proses tersebut adalah adsorpsi dan absorpsi. Proses adsorpsi jika ion tersebut tertahan di permukaan partikel penyerap atau adsorban. Sedangkan absorpsi jika proses pengikatan ini berlangsung sampai di dalam partikel penyerap atau adsorben. Kemudian ada absorpsi reversibel dan irreversibel. Adsorpsi adalah fenomena fisik yang terjadi saat molekul-molekul gas atau cair dikontakkan dengan suatu permukaan padatan dan sebagian dari molekul tersebut menempel ke permukaan padatan. Kemudian ada aplikasi dari adsorpsi, yaitu air buangan atau limbah cair yang berasal dari kegiatan industri merupakan penyebab utama terjadinya pencemaran air. Beberapa metode kimia telah dicoba untuk menghilangkan logam berat yang terdapat di dalam limbah. Salah satunya adalah adsorpsi. Proses adsorpsi lebih banyak dipakai dalam industri karena mempunyai beberapa keuntungan. Di antara keuntungan tersebut yaitu lebih ekonomis dan juga tidak menimbulkan efek samping yang beracun sehingga mampu menghilangkan bahan-bahan organik. Kemudian ada titrasi. Studi kuantitatif reaksi netralisasi asam basa yang paling mudah dilakukan dengan menggunakan teknik yang dikenal sebagai titrasi. Dalam titrasi, larutan dengan konsentrasi yang diketahui secara akurat yang disebut larutan standar ditambahkan secara bertahap ke larutan lain dengan konsentrasi yang tidak diketahui sampai reaksi kimia antara kedua larutan selesai. Jika diketahui volume larutan standar dan tidak diketahui yang digunakan dalam titrasi, bersama dengan konsentrasi larutan standar dapat dihitung konsentrasi larutan yang tidak diketahui tersebut. Titrasi dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu titik di mana asam sepenuhnya bereaksi dengan atau dinetralkan oleh basa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.